Perkenalkan, nama saya Habib Uzin Dermawan dari kelas 11 MIA. Saya Elianora Pasaribu. Saya Salwa Amanda. Dan saya Rafa Fani Nasution. Seperti biasanya, bercanda ria tak ada resah. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika benda meledak. Meanwhile, in our universe. Ya. Pada masa pendudukan Jepang, pembentukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun program militer pertama Jepang adalah Heiho, yaitu perekrutan serdadu pembantu lapangan yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Jepang juga menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan azas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tenno Heika. Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putera. Tetapi, gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi guna membiayai Perang Pasifik. Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan, dan makan tidak diperhatikan. Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjelekiti masyarakat. Jepang yang mula-mula disebut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kompetai atau polisi militer Jepang. Dalam bidang pendidikan, pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai.
Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran atau Ika Daigaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik atau Kogyo Daigaku di Bandung. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. ほら古見さんもみんなと一緒に応援しようよ。頑張ってください。Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia, kita masuk ke janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat sebagai BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua, yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Soekarno itu dengan cermat. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 azas, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat dalam 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka.